selamat datang lagi di The Deep Dive. Halo. Hari ini kita bakal bedah satu bahan bacaan yang menarik banget dari Arukiona, sebuah bab tentang migrasi dan runtuhnya garis depan Kekaisaran Romawi. Betul. Jujur aja ya, waktu pertama kali dengar topiknya, yang langsung kebayang di kepala saya itu ya gambaran klasik lah. Gerombolan barbar ya? Iya, gerombolan barbar yang buas datang dari utara cuma buat menjarah sama bakar-bakar kota. Gambaran yang sangat umum memang. Tapi setelah baca materi ini, gambaran itu rasanya salah total. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar mitos itu. Tepat. Kita mau cari tahu, apa benar ini cuma soal invasi yang terencana, atau jangan-jangan ini kisah yang jauh lebih rumit, lebih manusiawi. Cerita tentang pengungsi yang ketakutan, tentang strategi bertahan hidup, dan yang paling gila, bagaimana perlawanan dari Roma justru melahirkan kekuatan baru yang akhirnya menggantikan mereka. Mari kita gali lebih dalam. Mari. Oke, kita mulai dari mana nih? Kalau dilihat dari sumbernya, sepertinya ada dua momen besar ya. Dua gelombang dahsyat yang menghantam perbatasan Romawi. Benar. Ada dua gelombang utama. Yang pertama itu di tahun 376 Masehi ketika suku Goth menyeberangi Sungai Danube. Nah, apa sih yang bikin mereka senekat itu? Pemicunya satu, dan ini sangat jelas di sumbernya, ketakutan. Ketakutan. Ketakutan luar biasa terhadap suku Hun. Suku Hun ini bisa kita bayangkan seperti badai yang datang dari timur, menyapu semua yang ada di hadapan mereka. Jadi ini bukan agresi, tapi Lari menyelamatkan diri. Pada dasarnya ini adalah upaya mencari suaka. Tapi penting untuk dicatat, ini bukan sekedar lari tunggang langgang tanpa rencana. oh ya, Mereka juga cerdas secara politik. Mereka mengirim utusan, mereka bernegosiasi, dan mencoba mencari tempat yang aman di dalam kekaisaran. mencari suaka. Tapi kan jumlah mereka pasti besar sekali. Gimana reaksi Roma? Pasti panik kan? Panik. Iya, tapi Roma juga selalu pragmatis. Saat itu, Kaisar Valens lagi dalam posisi yang, gimana ya, sulit. Sulit kenapa? Mayoritas pasukannya sedang terikat perang besar dengan Persia di perbatasan timur. Dia nggak punya cukup tentara buat menghadapi puluhan ribu orang Goth di perbatasan Danube. Oke. Jadi dia kekurangan sumber daya? Tepat. Jadi, dia mengambil taktik klasik, pecah belah dan kuasai. Divide and impera. Betul. Dari beberapa kelompok Goth yang minta izin masuk, dia cuma mengizinkan satu, yaitu suku Tervini. Harapannya, dengan memasukkan sebagian dan menolak yang lain, dia bisa mencegah mereka bersatu. Tentu saja, kita tahu sekarang rencana itu. Gagal total, dan justru memicu salah satu kekalahan terburuk Romawi. Pertempuran Adrianopol itu kan? Ya, oke, itu gelombang pertama. Nah, beberapa dekade kemudian, sekitar tahun 405–408, terjadi lagi gelombang kedua. Iya, di perbatasan Rhine. Yang ini katanya lebih kacau lagi, melibatkan suku Vandal, Alan, dan Suevi. Apakah pemicunya sama? Suku Hun lagi? Betul sekali. Dan di sini kita lihat efek domino yang sebenarnya. Di awal abad ke-5, pusat kekuatan Hun itu bergeser ke arah barat, ke wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Hungaria. Oke, pergerakan ini menyebabkan kepanikan massal di seluruh Eropa Tengah. Kelompok-kelompok yang Anda sebutkan tadi, Vandal, Suevi, Alan, mereka sebenarnya bukan penghuni asli perbatasan Rhine. Tunggu, ini menarik. Jadi mereka bukan tetangga Roma di sana? Bukan. Sumber Anda menekankan bahwa mereka ini pendatang baru di sana. Mereka itu sudah terusir dari tanah asal mereka oleh tekanan Hun, jauh sebelum mereka memutuskan untuk menyeberang ke wilayah Romawi. Wow, jadi ini bukan invasi dari seberang perbatasan. Ini lebih kayak krisis pengungsi di luar perbatasan yang akhirnya tumpah ke dalam wilayah Roma. Tepat sekali. Roma itu jadi korban dari dinamika politik yang terjadi jauh di luar kendali mereka. Mereka menghadapi konsekuensi dari api yang berkobar di halaman belakang tetangga mereka. Ini mengubah perspektif banget. Yang datang bukan pasukan penyerbu yang segar, tapi masyarakat yang sudah babak belur dan putus asa. Persis. Dan ini nyambung ke poin berikutnya yang sangat penting. Apa itu? Siapa sebenarnya mereka ini? Nah, iya. Gambaran di film-film kan selalu prajurit berotot bawa kapak besar. Iya. Tapi sumbernya bilang, ceritanya berbeda 180 derajat. Dan ini mungkin poin paling krusial dari semua ini. Oke. Catatan sejarah dari masa itu, misalnya dari sejarawan Romawi Ammianus Marcellinus, secara konsisten tidak hanya menyebut prajurit. Lalu? Dia menulis tentang perempuan,
anak-anak, orang tua, dan ini yang penting, ribuan gerobak yang penuh dengan barang-barang rumah tangga, harta benda, bahkan benih gandum untuk ditanam. Benih gandum. Berarti mereka berniat menetap. Ini bukti tak terbantahkan. Yang bergerak itu bukan sekedar tentara. Yang bergerak adalah seluruh masyarakat, seluruh bangsa. Mereka tidak datang untuk menyerbu lalu pulang. Mereka datang untuk mencari rumah baru. Oke. Fakta bahwa mereka bawa seluruh komunitas perempuan, anak-anak, bahkan benih gandum itu mengubah segalanya. Tapi saya masih bingung, Sam. Ya, Bukankah itu membuat mereka jadi sangat rentan dan lambat di perjalanan? Kenapa mengambil risiko sebesar itu membawa keluarga ke, bisa dibilang, zona perang? pertanyaan yang sangat bagus. Dan jawabannya bukan soal pilihan, tapi soal keharusan mutlak. Keharusan. Iya, keharusan yang berakar pada struktur sosial ekonomi mereka. Begini, masyarakat Jermanik saat itu nggak punya sistem ekonomi kayak Romawi yang bisa menghasilkan surplus besar untuk mendanai tentara profesional. Ekonomi mereka lebih subsisten ya? Benar. Ekonomi mereka berbasis pertanian skala kecil. Seorang pemimpin suku itu mungkin cuma punya beberapa ratus pengikut setia yang bisa diajak perang kapan saja. Jumlah yang sangat kecil kalau dibandingkan satu legion Romawi saja. Resis. Nah, untuk bisa mengerahkan kekuatan militer yang signifikan, katakanlah 10.000 atau 20.000 prajurit, seorang pemimpin harus merekrut para lelaki merdeka di sukunya. Oke, dan mereka ini bukan prajurit profesional. Tepat. Mereka itu petani yang punya tanah dan keluarga. Mereka nggak akan mau meninggalkan anak istri dan ladang mereka tanpa perlindungan untuk ikut dalam sebuah perjalanan satu arah yang sangat berbahaya. Saya mulai mengerti. Jadi satu-satunya cara? Satu-satunya cara untuk memobilisasi kekuatan militer yang cukup besar untuk menghadapi Roma adalah dengan membawa serta seluruh komoditas. Keluarga adalah bagian dari logistik militer mereka. Wow, jadi ini bukan soal nekat, tapi soal model mobilisasi yang fundamental berbeda. Tujuan mereka berarti bukan menghancurkan, tapi memaksa Roma memberi mereka tempat? Bertahan hidup, itu tujuan utamanya. Dan memaksa Roma mengakomodasi mereka. Di mana strategi mereka setelah berhasil masuk? Apa Roma langsung bilang, silakan, ini ada tanah kosong buat kalian? Jauh dari itu. Justru sebaliknya. Fase awal setelah mereka menyeberang itu selalu diikuti oleh periode konflik bersenjata yang panjang dan brutal. Jadi mereka harus bertarung dulu? Mereka harus membuktikan kelayakan mereka. Suku Goth yang kita bicarakan tadi, setelah menyeberang tahun 376, harus berperang selama 6 tahun penuh melawan kekuatan militer Romawi. 6 tahun, lama sekali. Iya, baru setelah itu mereka mendapatkan perjanjian damai pada tahun 382. Mereka harus menunjukkan lewat pertumpahan darah bahwa mereka tidak bisa diusir atau dimusnahkan. Baru setelah itu Roma mau bernegosiasi. Itu ironis sekali. Jadi perlawanan Roma justru menguji dan menempa mereka. Dan disitulah letak ironi terbesarnya. Sumber Anda menyebutkan bahwa tekanan militer Romawi justru berfungsi sebagai lem perekat. Lem perekat maksudnya? Lem yang menyatukan kelompok-kelompok migran yang tadinya tercerai-berai. Ambil contoh Visigoth, pimpinan Alaric, yang terkenal karena menjarah kota Roma. Tentu, tahun 410. Nah, kelompok Visigoth ini sebenarnya adalah sebuah entitas politik baru yang lebih besar. Ia terbentuk di dalam wilayah Romawi. Tunggu, terbentuk di dalam. Jadi Visigoth tidak pernah ada sebelum mereka masuk ke wilayah Romawi? Tidak dalam bentuk sebesar dan sekuat itu. Mereka adalah produk dari perjuangan mereka melawan Roma. Gabungan dari berbagai faksi Goth yang berbeda-beda yang terpaksa bersatu untuk menghadapi ancaman militer Romawi yang konstan. Jadi Roma secara tidak sengaja menciptakan musuh terbesarnya sendiri? Tepat. Hal yang sama persis terjadi pada koalisi Vandal Alan di Spanyol. Setelah pasukan Romawi menghancurkan sebagian suku Alan dan Vandal Siling, sisa-sisa mereka yang selamat nggak punya pilihan lain. Kerajaan Vandal secara harfiah lahir dan ditempa di dalam tungku api perlawanan Romawi. Pikiran yang luar biasa. Roma menciptakan monster yang akhirnya melahapnya. Satu hal lagi yang bikin saya takjub itu skala perjalanannya. Sangat jauh ya? Iya. Suku Vandal misalnya, bergerak dari Eropa Tengah, menyeberangi Gaul, lalu Spanyol, dan akhirnya menyeberang lagi ke Afrika Utara. Di zaman tanpa peta digital dan GPS, bagaimana mereka tahu kemana harus pergi? Rasanya mustahil. Sumber ini menjelaskannya bukan sebagai satu perjalanan maraton tanpa henti, melainkan sebagai serangkaian lompatan dari satu wilayah ke wilayah lain, dengan jeda waktu yang cukup lama di antaranya. Oh, jadi mereka berhenti di beberapa tempat. Ya,
Mereka akan tinggal selama beberapa tahun di satu lokasi. Selama periode jeda inilah mereka mengumpulkan informasi. Informasi tentang apa? Kondisi politik, tanah yang subur, Semua itu. ambil contoh Vanda lagi. Hampir pasti mereka nggak tahu apa-apa soal kekayaan Provinsi Afrika Utara saat pertama kali meninggalkan rumah mereka di dekat Danube. Lalu mereka tahu dari mana? Pengetahuan itu baru mereka dapatkan setelah tinggal bertahun-tahun di Spanyol Selatan. Kemungkinan besar mereka belajar dari para pedagang Romawi lokal, pelaut, atau tentara bayaran yang tahu seluk-beluk Mediterania. Jadi, informasi itu aset strategis yang paling berharga bagi mereka. Sangat berharga. Sumber Anda bahkan menyebutkan detail yang luar biasa. Sebelum melakukan penyeberangan besar ke Afrika, suku Vandal sempat berlatih. Berlatih? Maksudnya latihan perang. Mereka melancarkan serangan laut ke Kepulauan Balearik pada tahun 425. Semacam uji coba, Mereka melakukan uji coba. Itu menunjukkan tingkat perencanaan dan adaptasi yang luar biasa. Mereka bukan gerombolan yang bergerak membabi buta. sama sekali bukan. Mereka aktor strategis yang terus belajar dan menyesuaikan tujuan mereka berdasarkan informasi baru yang mereka dapatkan. Arah migrasi mereka dibentuk oleh arus informasi. Oke, setelah membedah semua ini, gambaran yang muncul jadi jauh berbeda dari yang kita bayangkan di awal. Sangat berbeda. Runtuhnya perbatasan Romawi ternyata bukan kisah sederhana tentang invasi barbar yang jahat. Sama sekali bukan. Ini adalah reaksi berantai yang kompleks, tidak disengaja, dan penuh ironi. Bisa dirangkum sedikit? Tentu, semua dimulai dari tekanan eksternal, suku Hun, yang mendorong seluruh masyarakat yang memang sudah punya tradisi migrasi untuk mencari perlindungan di dalam dunia Romawi. Mereka datang sebagai komunitas utuh, bawa keluarga, karena memang struktur sosial mereka mengharuskannya. Benar. Dan yang paling ironis, perlawanan keras dari Roma sendirilah yang memaksa kelompok-kelompok kecil ini untuk bersatu, melebur, dan bertransformasi menjadi kekuatan politik dan militer yang jauh lebih terorganisir. Lebih tangguh daripada sebelumnya. Jauh lebih tangguh. Mereka tidak datang untuk menghancurkan Roma, tapi dinamika konflik dengan Roma mengubah mereka menjadi kekuatan yang pada akhirnya menggantikan kekuasaan Romawi di barat. Persis. Transformasi itu terjadi di tengah jalan, bukan bagian dari rencana awal mereka. Ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan. Sumber kita hari ini menunjukkan bagaimana sekelompok migran yang awalnya hanya mencari suaka, Mencari tempat aman. pada titik mana sebuah kelompok pendatang berubah status dari pencari suaka menjadi penakluk. Dan apakah transformasi itu lebih didorong oleh niat awal mereka saat pertama kali datang? Atau lebih dibentuk oleh reaksi, penolakan, dan tekanan dari masyarakat yang mereka masuki?